Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Rika Lestari, NIM 20811334043 dari kelas D4 ADPA Gunung Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis kepemimpinan yang saya lakukan pada tokoh pemimpin Jack Ma dari perusahaan Alibaba Group. Sebelumnya saya menganalisis kepemimpinan yang dilakukan oleh Jack Ma berdasarkan materi yang telah diberikan oleh dosen tamu dan juga dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan, yaitu Bapak Muhammad Hanafi. Sebelum itu kita perlu tahu apa sih itu Alibaba Group. Alibaba Group merupakan salah satu perusahaan terbesar yang berada di Cina. Alibaba Group sendiri ia bergerak di bidang e-commerce, retail, kecerdasan buatan, hingga ke teknologi. Bahkan banyak sekali prestasi yang telah diukir oleh Alibaba Group sendiri. Salah satunya, Alibaba Group berhasil menggeser keluar eBay yang merupakan salah satu platform keuangan yang berada di Cina. Nah, Alibaba Group sendiri berdiri pada tahun 1999 dengan pendiri dan juga CEO pada masa itu yaitu Jack Ma. Nah, langsung saja kita ke bagian apa sih yang saya analisis dalam kepemimpinan yang dilakukan oleh Jack Ma. Yang pertama, analisis konsep kepemimpinan dan juga memimpin tim. Yang kedua, analisis teori kepemimpinan. Yang ketiga, analisis konflik dan juga negosiasi. Yang keempat, analisis kekuatan dalam sebuah kepemimpinan. Yang kelima, analisis pikiran dan juga hati. Yang keenam yaitu analisis pengikut. Yang terakhir yaitu analisis pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu analisis konsep kepemimpinan dan juga memimpin tim yang dilakukan oleh Jack Ma. Dalam praktik kepemimpinannya, Jack Ma selalu mengutamakan prioritas. Nah, Jack Ma sendiri telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berfokus kepada beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu visi dan misi, pelanggan dan juga karyawan. Yang artinya Jack Ma selalu memperhatikan agar perusahaannya mampu menjalankan visi dan misi dengan baik dan juga benar. Jack Ma juga selalu memperhatikan kepuasan pelanggan karena kepuasan pelanggan tersebut merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan sebuah usaha atau bisnis. Dan yang terakhir, Jack Ma selalu memperhatikan kinerja karyawannya untuk mematuhi prosedur standar yang telah ada atau yang telah ditetapkan oleh perusahaannya. Yang kedua, Jack Ma selalu memperhatikan sinkronisasi nilai, yang artinya Jack Ma selalu memperhatikan karyawan yang bekerja dalam perusahaannya untuk tetap berada pada standar pekerjaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan Jack Ma sendiri. Adalah Jack Ma akan selalu memperluas tantangan dan juga peluang, karena Jack Ma mempercayai bahwa setiap orang harus memiliki bakat dan juga potensi masing-masing, sehingga perlu memperluas tantangan dan juga peluang untuk dapat melihat dan juga mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh karyawannya. Jack Ma juga menciptakan kemakmuran bersama bagi karyawannya. Ia selalu menghargai pekerjaan dan juga memberikan penghargaan, dan juga karyawannya akan mendapatkan bagian dari saham sebagai bentuk kepemilikan. Aspek yang selanjutnya yaitu analisis teori kepemimpinan yang dilakukan oleh Jack Ma. Yang pertama, Jack Ma menerapkan teori kepemimpinan yang demokratis dengan mengajak karyawannya untuk dapat berkontribusi dalam memikirkan ide baru dan juga memberikan kesempatan untuk dapat memberikan inovasi-inovasi baru bagi perusahaannya. Dan hal tersebut membuat Jack Ma secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk ikut berpendapat dan juga berkembang dalam proses bisnisnya. Selain itu, Jack Ma juga menerapkan teori kepemimpinan relationship. Maksudnya adalah adanya hubungan baik antara karyawan dengan pimpinan. Hal ini juga diterapkan oleh Alibaba Group. Di samping memberikan kebebasan dalam berpendapat, Jack Ma juga sangat peduli dan juga memperhatikan karyawannya. Ia turut membuat lingkungan kerja yang baik sehingga karyawannya merasa nyaman saat bekerja dan akan berdampak pada produktivitas dan semangat kerja karyawan. Bahkan tidak hanya karyawannya,
Jack Ma juga menghargai keluarga karyawannya. Salah satunya seperti yang dilansir dalam idtimes.com, yaitu dengan memberikan penghargaan yang tinggi bagi keluarga karyawannya melalui Ali Day. Dengan begitu, Jack Ma dapat mengkombinasikan dua teori kepemimpinan yang berbeda pada praktik kepemimpinannya dalam mengelola perusahaan dan juga mengarahkan karyawannya. Dua hal tersebut bukanlah hal yang mustahil karena Jack Ma sudah melakukan dan terbukti sukses membawa perusahaannya hingga menjadi salah satu perusahaan terbesar yang berada di Cina. Menjadi salah satu perusahaan yang besar bukan berarti membuat Alibaba Group akan berjalan mulus tanpa adanya rintangan ataupun masalah. Banyak sekali hal yang membuat Alibaba Group sempat merasakan krisis pada masa lampau. Dan Jack Ma sendiri memiliki cara tersendirinya dalam mengatasi krisis perusahaannya tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawannya. Konflik disfungsional yang muncul pada saat krisis perusahaan Alibaba Group membuat sebagian produktivitas pekerjaan karyawannya menurun dan juga menghambat kinerja karyawan dalam melakukan pekerjaan. Beberapa manajemen masalah yang dilakukan oleh Jack Ma antara lain, yang pertama menjaga tim agar selalu aman. Seperti contohnya pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Jack Ma memperbolehkan fasilitas yang berada di kantor perusahaannya untuk dibawa pulang oleh karyawannya dan digunakan untuk bekerja dalam rumah. Dan yang kedua adalah menerima kenyataan munculnya sebuah masalah. Di saat berbagai konflik yang muncul, Jack Ma tidak akan membuang banyak waktu untuk menyesali ataupun merasa terbebani oleh konflik yang ada. Ia akan memikirkan peluang yang dapat ia gunakan untuk dapat mempertahankan perusahaannya dan juga menyelamatkan bisnis dan juga karyawannya. Yang ketiga adalah memotivasi karyawannya untuk saling kompak dan juga saling menjaga. Jack Ma merupakan seseorang yang penuh dengan kata-kata motivasi, dan kelebihannya tersebut ia gunakan untuk karyawannya saat di masa-masa sulit agar karyawannya tetap semangat dalam melakukan pekerjaan dan juga mempertahankan perusahaan mereka. Dan yang terakhir, Jack Ma mampu melihat kesempatan dari situasi yang dihadapinya. Seperti kata pepatah bahwa kita seharusnya mampu melihat sisi lain dari masalah yang menimpa kita. Seperti juga Jack Ma yang mampu melihat kesempatan dan juga menggunakan kesempatan pada saat berada dalam situasi sulit sekalipun. Seperti yang dialami Alibaba Group pada saat krisis SARS tahun 2003 silam, daripada memikirkan nasib mereka yang pada saat itu pada masa krisis, Jack Ma beserta dengan karyawannya memikirkan bahwa di situasi tersebut mereka bisa membuat sebuah situs e-commerce dan muncullah Taobao yang mampu mengalahkan eBay dan juga mengeluarkan eBay dari Cina pada masa itu. Nah, yaitu analisis kekuatan dalam kepemimpinan Jack Ma. Jika berbicara mengenai kekuatan, Jack Ma pasti sudah memiliki kekuasaan dan juga kekuatan dalam memimpin dan juga mengelola perusahaannya. Hal tersebut sudah terbukti dengan kini Alibaba Group yang menjadi salah satu perusahaan terbesar di Cina bahkan di dunia. Jack Ma sendiri merupakan seseorang yang sangat dikagumi karena karakteristiknya yang bijaksana. Tidak hanya itu, Jack Ma juga disegani karena keberhasilannya dalam merintis bisnisnya dan juga mengembangkan bisnisnya. Banyak prinsip-prinsip yang ditanamkan Jack Ma pada karyawannya, namun hal tersebut tidak terlepas dari perjuangan Jack Ma yang merintis karir bisnis dalam bidang teknologi tersebut. Karena kegigihannya dalam merintis bisnis, menjadikannya kekuatan yang mampu mengembangkan usahanya hingga seperti sekarang ini. Berbekal dengan pengalaman yang ia dapatkan selama ia bekerja di beberapa perusahaan dan juga pengetahuan yang ia miliki, ia mampu mengembangkan usahanya sendiri, dan hal tersebut juga diberikan kepada karyawannya untuk selalu pantang menyerah dan juga mencoba dalam berbagai hal. Dapat dikatakan bahwa Jack Ma memiliki reference power yang timbul akibat admiration atau kekaguman dan juga ia yang disegani oleh beberapa pihak, bahkan karyawannya sendiri. Selain itu juga Jack Ma memiliki
expert power expert, yaitu dengan pengalaman, skill, dan juga pengetahuan yang ia dapatkan dapat ia turunkan kepada karyawannya dalam pengembangan proses bisnisnya. Yang selanjutnya yaitu analisis hati dan juga pikiran dalam kepemimpinan Jack Ma. Seperti yang kita ketahui bahwa Jack Ma sendiri memiliki kecerdasan berpikir di atas rata-rata dengan IQ yang sangat tinggi yang berbeda dari beberapa orang lainnya. Di samping itu, Jack Ma juga memiliki kecerdasan emosional yang baik. Jack Ma bahkan bukan tipe pemimpin yang kasar ataupun otokratik. Ia bahkan mampu mengajak dan juga mengarahkan karyawannya untuk bisa berkontribusi dalam mencari ide-ide segar dan juga inovasi guna mengembangkan perusahaannya. Jack Ma sendiri juga sangat bisa untuk membangun hubungan yang baik dengan para karyawan perusahaannya. Nah, berdasarkan dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Jack Ma ini memiliki ketulusan dan juga kelembutan hati yang besar. Ia bahkan memikirkan bagaimana caranya agar karyawan tetap merasa aman dan juga betah dalam bekerja. Di tengah-tengah kesibukan yang melanda dengan membuat lingkungan kerja yang nyaman dan juga memiliki fasilitas yang memadai. Tidak hanya itu, Jack Ma juga sangat peduli akan keluarga karyawannya, sehingga ia memberikan penghargaan yang tinggi kepada keluarga karyawannya dalam perayaan Ali Day. Nah, tidak hanya itu, dalam perayaan Ali Day tersebut, Jack Ma juga memberikan kesempatan kepada 102 karyawannya yang terpilih untuk menyelenggarakan pernikahan massal, yaitu analisis tipe pengikut. Karyawan yang berada di perusahaan Jack Ma memiliki tipe pengikut yaitu pragmatik, sebab mereka tidak menelan mentah-mentah berbagai perintah yang diberikan, namun juga mereka mempertanyakan alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Contohnya dalam budaya handstand yang diterapkan dalam perusahaan Alibaba Group. Mereka tidak serta-merta langsung melakukan gerakan atau budaya handstand tersebut, namun mereka juga menanyakan alasan dibalik gerakan budaya handstand tersebut. Alasannya yaitu Jack Ma menginginkan karyawannya untuk melihat dunia dari sisi yang berbeda. Selain itu, tipe pengikut ini juga akan memikirkan dan juga bertukar pendapat dalam perusahaan, seperti yang dilakukan oleh karyawan Jack Ma yang berkontribusi dalam memberikan ide-ide baru dan juga inovasi-inovasi baru guna mengembangkan perusahaan dan juga bisnis Alibaba Group. Dan analisis yang terakhir yaitu analisis pembuatan atau pengambilan keputusan. Pembuatan atau pengambilan keputusan sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Pembuatan keputusan sendiri tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus terdapat unsur-unsur dan juga alasan yang kuat mengapa keputusan tersebut diambil. Begitu juga dengan Jack Ma dalam membuat keputusan menyangkut dengan karyawan dan juga keberlangsungan hidup perusahaannya. Sebagai seorang pemimpin, Jack Ma juga harus memiliki dan mau bertanggung jawab akan keputusan yang diambilnya. Dan sekali lagi, Jack Ma juga sudah membuktikan hal tersebut bahwa berbagai keputusan yang ia ambil akan berdampak baik bagi keberlangsungan hidup perusahaannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Jack Ma merupakan seorang pemilih keputusan yang baik. Ia juga membuat budaya handstand yang bukan tanpa alasan dan juga bahkan hingga kini budaya tersebut masih menjadi ikonik dari perusahaan Alibaba Group. Selain itu, dalam masa krisis sekalipun Jack Ma mampu membuat keputusan yang tepat dan tidak memberatkan karyawannya. Malah karyawannya akan tetap dirangkul dan bersama memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Jack Ma juga akan mengambil keputusan tidak hanya dengan pikiran, namun juga menggunakan perasaan. Seperti pada contohnya, pada saat SARS menyerang, Jack Ma mengambil keputusan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan para karyawannya, dan hal tersebut berhasil dilewati oleh Alibaba Group. Dengan ini, Jack Ma sebagai pemimpin mampu untuk selalu merangkul para karyawannya untuk tetap menghadapi konflik dan bukan malah kabur dari konflik tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.